Assalamualaikum guys. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku bakal nge-vlog seharian, yaitu istilahnya itu a day in my life. Tapi hari ini tuh spesial banget guys, karena hari ini tuh kita EFT, yaitu Education Field Trip. Nah, dari namanya aja tuh Education Field Trip, jalan-jalan menambah ilmu. Tuh, aku suka banget tahu guys kalau misalnya jalan-jalan nambah ilmu, karena jadi tuh jalan-jalannya tuh tetap berguna gitu, tetap bermanfaat gitu. Jadi kita jalan-jalan tuh bukan cuma menambah pengalaman doang ya, tapi juga menambah ilmu. So, sekarang itu udah menunjukkan pukul jam 5 subuh. So, aku abis ini mau siap-siap dulu. Nah, nanti aku bakal langsung skip ke titik pengumpulan aku bersama teman aku. Stay tune ya guys. Oh ya, annyeonghaseyo ya. Kita hari ini apa? Hari ini kita mau EFT. Tuh, hai guys. Kita ini dalam kandang. Ini ada orang. Boleh. Hai. Udah sarapan. Hai. Halo. Halo guys. Hai. Kita mau ke Rumah ini baju dalam kok kayak. Nah guys, EFT kali ini kita tuh field trip ke Museum Anatomi dan Museum Bahari. Tapi untuk Museum Anatomi aku nggak ngerekam karena dilarang mengambil gambar baik itu video maupun foto guys di museum itu. Jadi aku lebih banyak rekam di Museum Bahari. So stay tune ya guys. Yu'minuna bima zila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Gak nyentuh sama sekali. lihat lah, kita udah mau mendung, entah hujan apa enggak nantinya ya. Iya. Sama-sama. Udah ada. Kirain aku vlog. OTW Museum Bahari. Nah ini kita sudah sampai di Museum Baharinya guys, karena tidak lumayan jauh dari Museum Anatomi. Tadi ngomong Bi. Hai guys. Annyeong. Aku pengen foto si kecil. Hai. Tempatnya? Bangunannya? Iya, bangunannya. Karena bangunannya itu dia identik dengan orang-orang Tiongkok dan Belanda campur, jadi bukan pure orang Belandanya. Tapi yang buat arsitekturnya orang Belanda, cuma untuk orang Belanda dari Cina. Nah, ada yang tahu ini menara apa teman-teman? Menara Syah Bandar. Betul, Menara Syah Bandar, betul banget lah. Dengan Menara Syah Bandar ini adalah menara pantau jarak jauh di kapal-kapal yang akan singgah dari berbagai macam Nusantara, dari berbagai macam luar kota maupun luar negeri. Mereka harus laporan ke sini dulu teman-teman. Nah, ini karena tanahnya mengalami petinggian, makanya otomatis bangunan mengalami penurunan. Dia penurunan, terus
bangunannya juga miring ke sebelah kanan. Ini uniknya lagi, kita bisa lihat di bawah ada pintu. Kalau kita lihat, ini ada pintu. Ada yang bisa tahu pintunya ini untuk pintu apa? Penjara. Bukan. Bukan. Jadi penjara itu terletak di Museum Fathahillah. Kalau di sini jatuhnya adalah ruangan bawah tanah nembus ke kota tua. Ya, jadi jalan rahasianya mereka teman-teman. Nah, ini dan ini tidak diketok umum. Jadi zaman dulu orang-orang untuk bisa mendatangi ke kota tua nembus itu mereka jalur sini. Karena mereka itu tidak mau dia tidak mau jalurnya itu lewat jalur luar dari perbatasan orang-orang Batavia, makanya mereka membuat jalanan bawah tanah. Kalau kalian bisa lihat, ini adalah warna yang terdapat di bangun Museum Bahari dan Syahbazar. Jadi ini perpaduan warna merah dan biru karena Batavia ini karena sebagian Batavia atau bisa penduduk lokal itu terdapat orang-orang Tiongkok atau orang Chinese, makanya warnanya itu diambil dari warna ini. Dan kalian bisa lihat ini bisa tingginya hampir kenapa? Ini adalah suku Batavia, titik nol Batavia. Jadi titik nol Batavia terletak di sini, tapi kalau titik nol Jakartanya terdapat di Monas. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Kenapa akhirnya disebut nol Batavia? Nah ini asal muasalnya Batavia di sini teman-teman. Dan kalau kalian buang terus di dalam jangan lurus miring aja udah. Ntar malah dari pelabuhan Sunda, kata Kawaras sudah mau ke atas. Jadi kalau saya tidak. Jadi ini kamu udah betul ya. Tapi ini adalah kalau ini sampai jalan itu kalau keluarnya dua itu tertarikan. Ini itu Sunda Kelapa deh. Jadi kapal tuh lewat sini. Set. Itu muara langsung. itu pantai ya. Bukan pantai, muara namanya. Pelabuhan, bukan pantai. Oke. Sudah? Sebelum berangkat lagi ada kerusakan, maka diperbaiki. Sekarang kita udah turun guys. Kita sekarang di Menara Syah Bandar. Kita lihat ya. Pengembangan pelayaran Nusantara. Di depan kita ini ada sebuah gambaran Batavia yang dibuat oleh Van Riandelin di tanggal 24 Juni tahun 1818. Nah, kira-kira kalian bisa tahu nggak Batavia, Museum Bahari itu yang mana teman-teman? Majuan aja nanti kena koreksinya teman-teman. Majuan aja. Nah, ada yang bisa tunjuk Museum Bahari di mana teman-teman? Kan Syahbandar. Aduh, mana? Udah ada kasih tahu juga. Museum Bahari padahal bukan. Nah, Kastila itu masih ada sampai sekarang, tapi dia tidak ada koleksinya, hanya cuma runtuhan bangunan saja. Nah, ini adalah tembok yang dari Kalaras bilang, dia mengelilingi sampai ke kota tua. Ini disebutkan dengan Batavia. Jadi orang-orang Belanda memberikan nama dia udah Batavia. Nah, lalu di sini kita bisa lihat ini ada pelabuhan Sunda Kelapa, dan di sini juga ada pelabuhan Tanjung Priok. Nah, ya terus juga ada kerajaan Sunda Kelapa. Nah, karena dulu itu banyak kerajaan Sunda dan kelapanya itu diambil dari pepohonan kelapa sekitar kerajaan atau sekitar luar kerajaan, teman-teman. Makanya diberikan nama kerajaan Sunda Kelapa. Nah, di sini juga. Nah, di sini juga terdapat lonceng. Lonceng sebagai alat pemberitahuan
kalau terjadi sesuatu atau untuk memanggil orang sekitar. Ini adalah senjata jarak jauh. Namanya berbeda tapi jenis sama, alatnya sama saja. Tapi kalau ini namanya meriam. Meriam itu biasanya terletak di pada bangunan. Kalau ini namanya lela. Lela tersebut ini untuk kapal dari Indonesia, dan kalau meriam ini berasal dari Amsterdam. Sini teman-teman juga bisa lihat di sini ada lambangnya. Ada VOC dan Amsterdam. Ya, logonya. Ini Holland, ini sini ada kemudi guling. Ini kemudi guling asli dari Pinisi Nusantara. Pinisi Nusantara aja itu panjangnya bisa sekitar 15 cm. Kalau ini karena kemudi guling ini disesuaikan dengan besar dan panjangnya dari perahu tersebut, teman-teman. Nah, ternyata kemudi guling tersebut ini bukan hanya untuk mendayung saja, melainkan juga untuk mengukur ketinggian air laut. Kenapa diukur dengan menggunakan kemudi guling? Jadi kita bisa mengetahui nih, kira-kira perairan yang ada di laut itu lagi banjirop atau tidak. Kalau misalnya mereka tidak atau mengalami penurunan air laut, itu bisa membuat resiko kapal akan terjadinya benturan dengan karang-karang atau batu-batu yang ada di laut. Juga paspor. Sebelah kanan ke atas ini adalah namanya bakal jukung. Nah, bakal jukung ini belum bisa digunakan, melainkan adalah setelah proses pengambilan atau pembuangan dari isi dalam perahu atau di luar perahu. Jadi dari satu pohon ulin dikeruk menggunakan alat begalunan, lalu sesudah dikupas kulitnya atau diambil isiannya, lalu diisikan air di dalam sini tengah-tengah. Habis itu adalah proses pembakaran dan pengasapan selama 3 hari bisa dilalui oleh nah ini perahunya ya lebih memiliki corak yang cukup menarik. Ini menambah kalau dulu itu digunakan sebagai perahu kerajaan karena cukup panjang dan bisa menampung banyak orang, dan dia cukup klasik, makanya dibuat berbeda. Panjang banget ya Kak? Iya, betul. Nah, kalau ini adalah namanya ketinting. Perahu ketinting ini terdapat di Pasar Apung, teman-teman. Makanya ini cukup panjang kan dan cukup lebar. Nah, ternyata mereka tuh berbelanja di atas perahu. Ya. Iya, keren. Kalau foto suaka, tapi tidak untuk dipegang ya. Yang lain nggak ada. Sigma Boy. Mewing dong. Gembel. Gembel. Nah guys, ini nonton film Arung Berpetualangan dulu, tapi karena tidak boleh di video, jadi kita kasih cuplikannya aja ya guys. Nah guys, ini filmnya tuh seru banget dan animasinya tuh juga bagus, dan gak cuma seru, jadi kita juga nambah wawasan guys, dan kita juga ikut berpetualangan deh. Ini adalah daerah penjajah. Ini para penjelajah. Jadi
mereka datang ke Bahari ke Indonesia untuk berbisnis atau menjual beli rempah-rempah dan juga menyebarkan dagangannya masing-masing. Nah ini rempah-rempah. Ini museum nih. Ya, nih. Ini rempah-rempah ini teman-teman. Wangi. Ini rempah-rempah asli yang biasanya kita ganti setahun itu bisa ganti 3 kali. Kita terus doang mas datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Nah, Jepang, tentara Jepang, walaupun dia paling cepat masanya jadi cuma 3,5 tahun, tapi penjajah Jepang ini bisa mengusir para pasukan orang-orang Belanda. Jadi bukan hanya bisa mengusir orang. Nah, sama kayak Cengho, dia itu berasal dari Cina, datang ke Indonesia. Cengho kan Islam. Agama Islam. Dan juga ingin berbisnis. Gongsi pacai. Dan dia juga Gongsi, the room of Chinese mirror. namanya Bacanya apa? Zenghi. 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 nah, Suka-suka lu lah. untuk membuat si peta tersebut. Nah, tapi pada saat peta tersebut selesai, akhirnya peta tersebut dikasih tahu ke berbagai macam seluruh pemimpin. Cheese, senyum dong. Cheers dong kak. Tempat Cece. ikan lagi Senyum dong. apa ya gambarannya dan baru diperbarui. Senyum gerepan. Senyum manis. Untuk menyerbu Indonesia. Tapi di tengah jalan ini mereka Kita hancurkan museum ini dengan cara melompat semua. Di antaranya banyak anak buahnya Ini mau dari berguguran. Di antaranya itu Nah kan mulai. penyakit malaria, terjadi obat, Oke deh. buat wilayah. Nah, dia itu berhasil membunuh sebagai orang Belanda dan berhasil juga menyebarkan agama Islam dan berhasil juga menguasai wilayah tersebut. Lanjut? Ini orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Membuat pulau. Nah, pulau tersebut itu dinamakan dengan Pulau Tasmania. Jadi penemu pulau ini mereka berdua. Tapi kalau untuk jenis kopi itu adalah seorang penjelajah sampai dia bisa apa ya? Bisa mengetahui pulau Australia. Ngerti kopi. Ngerti. Sedikit. Ya, dia tahu dari mana? Indonesia. Ya, tapi dari daerah Aceh. betul Aceh. 100.000 buat kamu. Yeay. Bukan Jawa. Kenapa di sini adalah mereka perempuan, teman-teman. Laksamana itu seorang perempuan yang dimana diputuskan untuk menjadi seorang pemimpin karena pada saat itu kaum laki-lakinya tersebut itu dibantai atau dibunuh sama orang-orang Belanda. Jadi mau tidak mau mereka diperdayakan untuk menjadi pemimpin. Tuh. Nah, Malahyar ini berhasil membunuh bos dari pasukan Padang. Tapi pada saat dia balik lagi ke Aceh, jadi dia dibunuh di daerah Aceh, dimakamkannya di daerah Aceh juga. Bi lahir di mana? Jadi cuma Saya lahir kalau cuma ada pistol adanya di sini, di bangsa yang mereka orang. Bohong banget sih. saya lahirnya di Jerman. Coba bahasa Jerman. Dia bisa bahasa Indonesia. Teman-teman yang di jembatan kita turun Jaya. udah selesai kan karena Sriwijaya? Sriwijaya belum. Pengen banget. Terserah sih kak. Turun Bi, ngapain kau? Mau nyetir kapal. Goyang dia. Sriwijaya aja. Sriwijaya. Oke nenek-nenek. Pelan-pelan ini tadi lucu banget. Wait gitu. Wait. Apa sih Bi? Kita turun tangga aja harus di vlog. Karena ini sejarah. Sejarah kita turun tangga. Tapi masuk sini juga ituin karena ini Kalau yang fotografer itu hari apa? keren Bi. Dari sini siluet. Beda.
Nah, kalau tahun itu kapan? Minggu depannya lagi ya? Minggu depannya Tour guide kita. Wih, ondel-ondel. Iya, ondel-ondel. Putin. Putin. Itu patin. Ikan patin. Kenalan dong. Patin. Kenalan dong. Oh, namanya patin. Ikan patin. Coba. Nah guys, ini kita udah di arah pulang karena tadi aku nggak banyak ngevideo karena tadi itu cuma ISO doang, jadi nggak gitu banyak terekam. Pastikan jalan di dunia Sudah menggila. ini anak Segala seperti mimpi. Asik, asik, asik. Dijalani. Andai waktu berganti. Ayo semuanya. Aku tetap akan berubah. Ding, 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 ding. Ini kita udah di arah pulang, guys. Ada ya di atas jangan lama mas. simpan di hatiku. Sekian video kami, vlog kami dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan sedikit pun. Wassalamualaikum.